Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Dan tentunya pemirsa seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Juli 2021 memberikan arahan untuk kembali membuka pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Tentunya arahan ini sudah mendapatkan persetujuan dari 4 menteri, salah satunya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya berbagai regulasi telah dipersiapkan oleh seluruh jajaran ataupun pemegang kebijakan untuk dapat mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang ideal meski di tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam dialog kita untuk Mujambi, sebuah program yang kami dedikasikan khusus untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Jambi bersama saya Salim Tanjung. Dan saya tidak sendirian pemirsa. Sore hari ini telah hadir 2 orang narasumber di studio TVRI Jambi dan 1 orang narasumber yang akan terhubung bersama kita melalui Zoom. Nantinya kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Triyono SPD MED selaku Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Sri Sudewi Jambi. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Triyono. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat baik. Iya. Tetap semangat Bapak ya. Insya Allah. Tetap jaga kesehatan kita Pak. Iya. Baik, terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi. Kemudian Sama-sama. pemirsa, yang kedua narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi, kita perkenalkan Bapak Dr. Kemas Imron Rosadi selaku akademisi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Selamat sore Pak Imron. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat, tetap semangat Pak ya. Ya, Terima alhamdulillah. kasih telah hadir di studio TVRI Jambi dan tentunya 1 orang narasumber kita yang nanti terhubung bersama kita melalui Zoom, Bapak Dr. Haji Al-Haris SOS MH selaku Bupati Merangin. Tentunya tema yang sangat menarik akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Tentunya kita akan membahas bersama 2 orang narasumber hebat kita terlebih dahulu di studio TVRI Jambi. Mungkin kita awali dari Pak Triyono. Pak Triyono, sejauh ini pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19 bahwa beberapa bulan yang lalu pemerintah telah kembali membuka pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah yang ada di Provinsi Jambi. Betul. Bagaimana evaluasi yang sudah berjalan sampai saat ini Pak Triyono? Silakan. Ya, terima kasih Mas Tanjung. Alhamdulillah pembelajaran tatap muka khususnya di Sekolah Luar Biasa Negeri Sri Sudewi Mas Konsovan SH Jambi telah mulai dibuka, telah dimulai pada tanggal 17 Februari yang lalu, ya. Nah, ini disambut gembira oleh para orang tua yang selama ini sudah lama dinanti-nantikan sebenarnya untuk bisa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, sejauh ini yang kurang lebih sudah hampir sebulan ya, dari tanggal 17, sudah 2 minggu lebih. Alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran tatap muka khususnya di SLB Sri Sudewi berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, aman. Karena memang sebelumnya sudah kami persiapkan segala sesuatunya, protokol kesehatan yang lengkap ya, yang lengkap mulai dari cuci tangan pakai air sabun pada air yang mengalir, kemudian kita siapkan disinfektan di setiap ruang ya. Jadi kurang lebih kami punya ruang pembelajaran itu ada 70 ruang kelas. Nah, setiap kelas itu udah kami siapkan hand sanitizer yang kita pasang di masing-masing kelas ya. Jadi artinya untuk protokol kesehatan insya Allah Sri Sudewi itu lengkap ya. Setiap gedung pintu masuk itu kanan kiri kita pasang tempat cuci tangan pakai sabun. Kita sediakan juga tisu. Nah, setiap kelas kita pasang hand sanitizer. Berarti dengan pembelajaran tatap muka ini protokol kesehatan sangat dijaga di SLB seperti itu Pak ya? Iya, betul. Baik, mungkin dari Pak Triyono ini dari sisi sekolah menengah Pak ya. Baik, mungkin dari Pak Imron, mungkin dari perguruan tinggi sendiri, evaluasi pembelajaran tatap muka mungkin sudah ada beberapa universitas yang sudah kembali menggelar pembelajaran tatap muka dengan beberapa kebijakan seperti itu Bapak. Mungkin evaluasinya sampai saat ini bagaimana Pak Imron? Ya, baik. Terima kasih Bang Tanjung ya. Jadi untuk kampus kita ya,
hari ini kita masih belajarnya daring, ya, masih belajarnya melalui fasilitas internet. Jadi perguruan tinggi kita menggunakan e-learning, ya, e-learning kita gunakan, terus juga kita join dengan meeting Zoom, juga menggunakan WA, dan ada beberapa lagi misalnya menggunakan Google Meeting, dan hari ini masih menerapkan itu. Artinya kita masih melihat langkah-langkah apa yang harus mesti kita lakukan terkait dengan penyesuaian, karena kebijakan ini merupakan sesuatu yang bagi kita adalah perlu penyesuaian yang betul-betul optimal karena kondisi seperti ini. Makanya di kampus kita belum menerapkan pembelajaran tatap muka langsung, masih menggunakan daring dan e-learning. Nah, itu yang kita lakukan di kampus kita. Baik, namun untuk kalau kita berbicara untuk lingkup universitas sendiri, mahasiswanya kan tersebar di beberapa kota, kabupaten, dan juga bahkan provinsi tetangga seperti itu, tidak hanya dari Jambi, Pak, yang mahasiswa dari UIN STS Jambi ini. Nah, untuk penerapan pembelajaran secara e-learning pada awalnya, apakah itu mendapat sebuah kendala atau berjalan tidak sebagaimana mestinya seperti itu, Pak Imron? Ya, jadi e-learning itu kita lakukan adalah bagaimana di situ tidak face to face, ya, seperti Zoom, ya, tetapi di situ ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Dengan e-learning itu ada proses pembelajaran yang dilakukan, baik dosen dengan mahasiswa bisa berinteraksi. Pertama, misalnya tatap muka pertama, kita memperkenalkan RPS kita, bagaimana rencana pembelajaran yang kita masukkan di situ, mulai dari tatap muka pertama hingga ke tatap muka yang terakhir. Nah, itu pertama RPS pemahamannya. Setelah itu dosen bisa menitipkan tugas-tugas yang terkait dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen di e-learning itu, sehingga dari sudut manapun mahasiswa bisa mengakses. Ketika dia masih connect dengan internet, dimanapun dia berada, dia bisa mengakses e-learning kita. Sehingga proses pembelajaran itu tidak vakum, tetapi bisa kapanpun. Misalnya dosen memberi tugas pagi, ya, bisa saja nanti mahasiswa bisa melihatnya nanti jam 10 atau nanti sore, dan itu kita kasih batas waktu. Misalnya penugasan, kita bisa batasin waktu. Lewat dari batas waktu yang diberikan, mereka tidak bisa menginput lagi. Dosen bisa leluasa membuka dan mengunci absen siswanya, mahasiswa kita bisa ada absen langsung di sana, pemberian tugas, menyelesaikan tugas, dikirim kembali di e-learning, dosen bisa melihat di e-learning, bisa mengoreksi dan bisa memberi nilai di sana. Berarti sejauh ini berjalan lancar, Pak, ya, untuk alhamdulillah berjalan lancar karena juga di backup oleh Zoom meeting kita. Zoom meeting itu disiapkan juga antara dosen dan mahasiswa. Kapan kita mensepakati meeting kita itu, bisa sore, bisa malam, ya, situasi yang enak untuk terjadinya proses pembelajaran itu. Yang jelas ada komunikasi antara dosen dan tetapnya mahasiswa seperti itu. Iya, kita buka grup WA juga, ya, WA. Jadi masing-masing mahasiswa punya grup WA terkait bidang mata kuliahnya. Jadi di situ ada dosen pengampunya bergabung dalam WA itu. Nanti bisa di situ kita berkomunikasi terkait dengan e-learning, terkait dengan Zoom meeting, dan alhamdulillah selama setahun ini masa wabah COVID-19 ini, alhamdulillah pembelajaran di kampus kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, mungkin dari Pak Imron kita ke Pak Triyono kembali. Mungkin sama pertanyaannya, Pak, untuk kendala mungkin yang dihadapi, karena mungkin untuk
penerapan pembelajaran secara daring untuk anak-anak di sekolah luar biasa akan sedikit berbeda dengan anak-anak pada sekolah umum seperti itu. Mungkin kendala yang Bapak hadapi, yang Bapak temukan pada awal penerapan pembelajaran secara daring terlebih dahulu bagaimana Pak? Baik Mas Tanjung, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anak berkebutuhan khusus itu memang ya katakanlah memang sedikit mengalami hambatan lah seperti itu ya. Jadi hambatannya pun bervariasi macam-macam ya. Hambatan intelektual, hambatan komunikasi, bicara, ada yang tunanetra dan sebagainya. Nah, tentunya untuk pembelajaran daring untuk anak berkebutuhan khusus ini, ya tentunya tidak bisa berjalan seperti sekolah pada umumnya lah. Artinya kemampuan IT sendiri untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, apalagi anak yang tunagrahita kan itu mengalami kesulitan. Jadi belajar daringnya itu dengan IT yang terbatas lah kan. Baik, mungkin kita tahan sejenak Pak Triyono ya. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Kita tahan terlebih dahulu dialog kita sore hari ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog untuk Mujambi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog untuk Mujambi dengan tema kita pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya kami juga mengundang partisipasi dari Anda untuk bergabung bersama kami di line interaktif di 0741663385 untuk berdialog bersama kami di studio TVRI Jambi. Dan tentunya kita sambung kembali tentang tema kita nih Pak, pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Tadi sempat terputus kendala-kendala yang dihadapi di awal tadi seperti mungkin di sekolah luar biasa. Keterbatasan dari teknologi seperti itu mungkin bisa dijelaskan kembali. Ya, jadi baik Mas Tanjung. Jadi memang untuk anak-anak SLB seperti yang saya sampaikan memang ada bervariasi hambatannya kan itu. Makanya media untuk pembelajaran daring untuk anak berkebutuhan khusus itu memang pada umumnya adalah memakai media WhatsApp kan itu ya, WhatsApp. Nah, di mana dengan WhatsApp sendiri khususnya untuk anak-anak tunagrahita di mana mereka adalah punya hambatan intelektual, artinya kemampuan untuk IT juga kurang. Oleh karenanya untuk pembelajaran untuk anak tunagrahita itu pada umumnya memerlukan pendampingan dari orang tua ya kan, itu yang ini. Walaupun sebagian juga kita sebagian ada yang pakai Google Form gitu kan. Untuk khususnya anak-anak tunanetra. Gitu. Baik, mungkin Pak Triyono, kita akan mencoba menghubungi narasumber kita yang tadi sudah dijanjikan di awal tadi, Bapak Al-Haris, Pak Bupati Merangin, sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat sore, Assalamualaikum, Pak Bupati. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Pak Bupati? Alhamdulillah sehat, baik, alhamdulillah. Baik, tetap sehat, tetap semangat Pak ya. Iya, insya Allah semangat terus kita. Baik Bapak, terkait dengan tema kita nih Pak, di dialog kita untuk Mujambi, pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19 ini. Sejauh ini di Kabupaten Merangin sendiri, sejauh Bapak melihat, memantau di sekolah-sekolah, bagaimana realisasi pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai dari pertengahan Februari lalu, Pak Bupati, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jambi saya hormati. Yang pertama, kami sudah memulai sejak Januari lalu untuk tatap muka ya di sekolah dasar dan SMP. Kita mulai tatap muka dan ini penting saya kira sebab situasi saat ini di mana fenomena yang terjadi adalah banyaknya siswa-siswi kita yang mengalami penurunan belajar akibat daripada mereka selama ini banyak sekolah melalui daring. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita melihat juga ada fenomena bahwa terjadi kenakalan remaja yang sudah mulai meningkat. Jadi ternyata daring itu menimbulkan anak-anak yang setelah dia daring
lalu dia membuka YouTube. Nah, bermainnya lebih banyak daripada daringnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, terjadi peningkatan kenakalan remaja. Banyak anak-anak yang tidak mau bikin PR, tidak mau bikin tugas-tugas. Nah, saya tanya guru-guru sekolah, kenapa itu? Ternyata akibat daring itu banyak mental mereka terganggu dan mereka ada yang tidak mau sekolah. Begitu sekolah luring kita buka, ada yang nggak mau sekolah mereka. Dari sekolah, dari rumah dia sekolah, ternyata tidak belajar di kelas. Nah, maka ini yang kita lihat perlu kiranya sekolah tatap muka dilaksanakan. Dan yang penting adalah bagaimana teman-teman dari sekolah menyiapkan fasilitas yang baik agar prokes bisa tetap ditegakkan. Nah, maka kami di Merangin alhamdulillah untuk SMP sudah mulai semua bidang tingkatan sudah mulai sekolah semuanya. Untuk SD minggu ini karena mengingat Merangin sudah zona hijau, jadi minggu ini kita sudah akan memulai untuk dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk sekolah luring. Yang hari ini baru mulai kelas 3 ke atas, Mas. Nah, kelas 4 sampai kelas 6. Nah, kemudian dari minggu ini kita mulai untuk kelas 1 sampai kelas 6 kita mulai sekolah luring gitu. Gitu, Mas. Baik, mungkin Pak Bupati terkait tadi satu hal yang menarik yang saya tangkap kenakalan remaja yang terjadi justru karena penerapan pembelajaran tatap muka di Merangin dan juga di Provinsi Jambi. Nah, dari pemerintah sendiri untuk mengantisipasi ataupun menangani ini remaja-remaja ataupun anak-anak sekolah yang nakal seperti itu bagaimana Pak Bupati? Silakan. Yang saya kira yang penting adalah interaksi antara pihak orang tua dan sekolah. Saya sudah sampaikan dengan orang tua siswa. Tolong Bapak Ibu memantau anak itu tidak dipantau dari rumah ke sekolah seperti itu. Tapi juga pantau isi YouTube, isi Facebooknya juga dipantau gitu. Nah, ini ada gejala teman-teman Facebook mereka ini yang merusak mereka gitu kan. Maka saya bilang, jadi orang tua jangan hanya memantau anak-anak ketika berangkat dari sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah. Tapi juga buka, dia punya Facebook, punya media sosial lainnya, ini anak lihat perkembangan seperti apa gitu. Nah, ternyata gejala itu muncul hari ini gitu. Banyaknya anak-anak menyalahgunakan ya isu daring itu, isu memegang HP tiap hari itu. Nah, ini banyak disalahgunakan oleh anak-anak kita. Apalagi yang baru pegang HP gitu kan. Yang selama ini belum pernah pegang handphone, ya, belum kenal media sosial, apalagi yang tinggal di kampung-kampung ini. Tapi begitu dimulai era sekolah daring, dia baru tahu, oh ini namanya YouTube, ini namanya Facebook. Nah, ini ternyata mereka tidak mampu meredam daripada isu-isu ini tidak bisa mereka redam. Nah, ini sebuah fenomena yang saya kira menarik ke depan yang perlu jadi perhatian semua, bahwa ternyata daring ini memicu banyak persoalan saya kira. Tadi tadi pagi saya sidak ke beberapa sekolah. Saya lihat ternyata saya wawancara guru-gurunya. Gimana daring? Apa yang disampaikan? Pak, banyak anak-anak kita yang memang menemukan cara yang salah dalam belajar, Pak. Sehingga mereka ada yang takut bikin PR, takut ke sekolah, dan dari rumah dia berangkat. Nah, ini sebuah fenomena yang menimbulkan persoalan-persoalan baru saya kira yang perlu menjadi perhatian kita, utamanya orang tua maupun guru, juga saya kira teman-teman yang bergerak di dunia pendidikan ini. Nah, itu. Baik, tentunya kerjasama dari orang tua, guru, dan juga dari muridnya sendiri, Pak, ya, untuk dapat ada interaksi, bisa mendukung. Ada interaksi, Mas. Iya. Jadi interaksi itu ada hubungan antara orang tua dengan guru, ya, dalam rangka bagaimana memanage anak ini sehingga dia bisa menjadi seorang pelajar yang betul-betul dia kuasai ilmunya. Yang kedua, tadi saya bicara soal kualitas tadi. Kita mengakui ternyata kualitas belajar anak-anak daring itu jauh sangat menurun daripada anak-anak yang luring. Pasti itu. Nah, ternyata mereka tidak lengket di otak mereka. Ketika belajar daring, ternyata mereka tidak lengket. Kenapa? Karena habis buka belajar daring tadi, selesai daring, dia buka YouTube, dia buka lagi fitur-fitur lain yang ada di handphone itu.
sehingga yang tadi dia belajar daring itu dia lupakan. Yeah. Ini masalah kita, ya kan? Nah, ternyata kualitas daring jauh lebih menurun daripada kualitas anak yang belajar luring. Nah, ini perlu dicermati oleh orang tua siswa saya kira. Karena kita tidak ingin nanti anak-anak kita yang utamanya kelas 3 ini, yang 3 SMP mau ke SMA mau kuliah. Nah, ini bahaya ini nanti. Karena kita khawatir nanti mereka tidak mampu masuk perguruan tinggi negeri hanya karena mereka sekolah daring tadi. Yang SMP mau ke SMA nanti ternyata tidak mampu untuk masuk sekolah yang favorit. Ini masalah. Baik Pak Bupati, ini terkait dengan pengumuman ataupun sampaian dari tim Satgas COVID-19 menemukan bahwa ada klaster baru, jenis baru dan dengan kode B117 COVID-19 sendiri. Dengan penerapan pembelajaran tatap muka sendiri, bagaimana pembatasan ataupun antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merangin sendiri? Apakah dengan memberikan vaksin kepada guru dan juga peserta didik seperti itu, Pak Bupati? Baik, saya sudah rapat dengan teman-teman Satgas semuanya bahwa kita menerima 2.300 vaksin tempoh hari, Mas. Ya, yang diberikan kepada petugas medis, kemudian juga petugas keamanan, ya, itu diutamakan guru dan juga diutamakan. Nah, sekarang ini kita rencanakan untuk guru dan kepala sekolah. Ini yang kita beri istiqlal. Nah, untuk tenaga medis sudah berjalan, tetapi kan banyak di antara medis kita yang tidak bisa ikut vaksin. Ada yang ibu hamil, ada yang tekanan darahnya tiba-tiba naik. Nah, sehingga tidak lolos screening gitu kan. Ini juga jadi masalah. Nah, saya rapat kemarin, saya ingin Satgas untuk segera memberikan vaksin kepada teman-teman polisi yang di lapangan bekerja. Contoh mungkin para kapolsek, kemudian juga para kepala sekolah, juga dan ramil. Nah, Babinsa, saya kira ini yang orang yang rajin memberikan penyuluhan di tengah masyarakat, saya kira. Ini yang menjadi target utama kita berikutnya. Nah, samping yang berikutnya adalah ini COVID, ada lagi COVID-19 jenis B117 ya, yang baru ini. Nah, saya kira tugas kita adalah bagaimana prokes tetap kita jalankan. Ya, kalau prokesnya bagus, saya kira kalau semua sadar dan itu kita jadikan sebuah budaya. Ya, budaya pakai masker, budaya cuci tangan, nah budaya tidak berkumpul, kemudian juga tidak ada agenda-agenda yang sifatnya mengumpulkan massa, saya kira. Nah, ini tetap kita jalankan, Mas. Kita masih optimis kalau ini kita jalankan. Maka saya kemarin sampaikan dengan lembaga adat, coba lembaga adat membuat sebuah aturan hukum adat sebelah gitu bagi pelanggaran seperti ini. Nah, misalnya ada fenomena warga kita ini lebih cenderung malu kalau kena hukum adat daripada hukum ditegur lah, di push up lah, didenda uang lah gitu kan. Dia nggak malu gitu. Jadi kalau di hukum adat saya minta lembaga adat kaji ini. Apakah relevan nanti kalau kita bersanksi adat bagi pelanggar tidak pakai masker atau ada keramaian di kampung-kampung yang banyak orangnya gitu. Nah, saya minta ini dikaji agar supaya ini menjadi model baru kita dalam rangka untuk mencegah COVID-19 ataupun jenis lain yang muncul ke depannya itu. Baik Pak Bupati, kita tahan sejenak. Kita akan kembali ke narasumber kita yang telah hadir di studio. Mungkin terkait dengan tadi pembelajaran daring dan juga pembelajaran tatap muka yang saat ini masih terus dibuat regulasi dari pemerintah seperti itu. Mungkin dari Pak Imron terlebih dahulu nih Pak Imron. Tadi ada disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Al-Haris, bahwa pada saat pembelajaran secara daring, apalagi di universitas kan Bapak katakan tadi masih menerapkan secara online seperti itu Pak ya, ada penurunan kualitas belajar. Nah, mungkin kalau Bapak melihat sendiri dari capaian mahasiswa ataupun dari treatment yang dilakukan oleh guru ataupun dosen sendiri di universitas, seperti apa Pak sejauh ini? Ya, terima kasih. Jadi memang di dalam penerapan model-model pembelajaran seperti ini, karena kan ini menyesuaikan dengan suasana COVID-19 ini ya. Artinya salah satu alternatif bahwa pembelajaran kita itu tidak boleh terhenti. Artinya kita harus tetap pada proses pembelajaran.
Nah, sehingga bahwa kita harus mengambil alternatif ya. Alternatifnya adalah bagaimana kita belajar dengan daring. Nah, untuk hari ini memang setiap metode pembelajaran itu punya titik kelebihan dan kekurangan. Artinya pada posisi ini untuk hari ini memang itulah jalan-jalan satu-satunya yang harus kita terapkan. Cuma memang kita harus memperlakukan metode evaluasi yang tepat. Artinya misalnya terkait tadi dalam pembelajaran daring. Kalau untuk perguruan tinggi rata-rata kan mereka sudah remaja berinjak ke dewasa ya. Artinya dia sudah bisa membedakan ya, memposisikan dirinya bagaimana dia bisa memanfaatkan teknologi ini untuk dalam pembelajaran. Beda dengan yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi ya. Pak Bupati kan itu pembelajaran kita anak-anak sekolah yang suasananya masih usia remaja. Iya, masih usia anak-anak, remaja, dan itu dalam psikologi kan itu masa adolescent ya. Masa true embryo, masa pancaroba. Artinya memang ini saya sepakat dengan Pak Bupati tadi bahwa harus ada kontrol, fungsi kontrol guru dan orang tua. Tidak boleh dibebaskan begitu saja. Artinya orang tua mungkin ketika pelajar dipinjamkan HP-nya, setelah itu Android-nya diambil. Nah, mungkin salah satu pencegahan seperti itu, karena ini masa usia seperti rentan. Ya, apalagi suasana sekarang kan semuanya bisa diakses melalui internet. Nah, ya, kembali ke perguruan tinggi. Nah, dosen-dosen kita memang ada juga sedikit kewalahan ya di dalam bagaimana kita memberikan pembelajaran daring ini kan rasanya kalau tatap muka langsung seperti kita hari ini kan rasanya terukur ya dari face wajahnya, dari dia argumentasinya terukur. Tapi kalau belajar daring kadang mereka fotonya fotonya tetap aja senyum terus gitu ya, atau kadang namanya aja ya Pak ya nampil gitu kan. Kita nggak lihat padahal kita bagaimana menyajikan satu materi perkuliahan dengan hikmah ya, dengan cermat, dengan fokus. Tetapi mahasiswa kita itu ada kadang nggak tahu tuh, apalagi tiduran, ada kadang masih di kendaraan motor. Pengalaman saya Bang Tanjung itu biasanya kalau saya sudah intip di Zoom meeting itu ada namanya aja sama fotonya aja, itu biasanya saya bilang ini nanti saya kasih waktu 2 menit bagi siapa yang tidak meng-on-kan videonya, itu saya anggap tidak hadir. Oh, itu buru-buru pada nge-on-kan videonya. Nah, itu terlihat ada sambil baringan tapi tidur. Artinya hari ini juga problem dalam pembelajaran. Nah, artinya mereka menikmati tetapi dalam kondisi yang mungkin tidak siap, hingga artinya proses perkuliahan itu berjalan, tetapi mungkin ada beberapa dari mahasiswa kita yang tidak sungguh-sungguh mengikuti perkuliahan dengan Zoom meeting ini. Nah, itu dia, tentunya pasti ada plus dan minusnya, negatif dan positifnya. Kita tahan sejenak Pak Imron dan juga Pak Triyono. Kita akan kembali, pemirsa, usai jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami di Dialog untuk Mojambik. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog untuk Mojambik, dan kita akan kembali menyapa Pak Bupati Merangin. Halo Pak Bupati. Halo. Baik Pak Bupati, dengan tadi yang di awal saya sampaikan bahwa di Juli 2021 ataupun di awal semester ganjil tahun ajaran 2021-2022, Presiden sudah membuat arahan untuk seluruh sekolah membuat pembelajaran tatap muka dengan berbagai regulasi tertentu seperti itu. Bagaimana optimisme dari pemerintah Kabupaten Merangin sendiri untuk menggelar di bulan Juli nanti, Pak? Izin Mas, agak gangguan dikit Mas, ulang Mas. Baik, bagaimana dengan optimisme dari pemerintah Kabupaten Merangin sendiri untuk dapat mengikuti arahan dari Presiden untuk kembali membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli 2021 yang akan datang, Pak Bupati? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Yang jelas kami Merangin sudah memulai pendidikan tatap muka, sudah kita buka, dan dari semua kelas di SMP sudah mulai kita buka. Hanya shiftnya kita bagi, lalu jamnya kita kurangi. Kalau hari biasa dia jamnya 1 jam pelajaran itu 40 menit, kita kurangi 30 menit.
Dan di sekolah SD yang tadinya jam belajarnya 30 menit tinggal 25 menit, dan sekolah isinya cukup setengahnya kelas. Kalau kelas yang tadi misalnya 40 orang, 30 orang misalnya, nah yang belajar shift pertama 15. Nah, sudah kita mulai, dan saya optimis kalaulah teman-teman Satgas mampu menekan angka COVID ini tetap zona hijau, kita baru 5 hari ini zona hijau insya Allah. Nah, saya berusaha untuk menekan angka ini agar tetap zona hijau, supaya anak-anak kita bisa sekolah seperti biasa, normal seperti biasa. Yang penting prokesnya tetap ditegakkan, itu saya kira. Nah, kenapa? Karena tahun bulan-bulan ini bulan-bulan mana anak kita kan yang tamat SMA ingin melanjutkan ke jenjang kuliah, gitu kan? Yang SMP juga akan masuk SMA. Nah, saya kira uji petik daring kita ini terlihat dari nanti ketika anak-anak kita tamat SMP masuk SMA, SMK. Ketika anak kita nanti tamat SMA, SMK untuk masuk perguruan tinggi, akan terlihat nanti, ya, apakah terjadi penurunan nanti jumlah perguruan tinggi yang mereka dapatkan, ataukah bagaimana? Yang saya lihat anak saya di rumah, ya kita harus tambah dengan jam-jam pelajaran atau privat, ya. Kenapa? Karena memang kita akui, ya, mereka bilang ini juga tidak lengket bagi mereka untuk belajar. Karena saya optimis, nah mudah-mudahan asal kita disiplin, menjaga prokes, kemudian juga selalu waspada, kemudian juga tanamkan di hati kita semua bahwa musuh kita ini adalah wabah penyakit yang tak terlihat oleh mata kita. Nah, saya optimis sekali, insya Allah kalau nanti kita gerakkan semua elemen yang ada ini, nah saya kita percaya bahwa COVID-19 di Jambi bisa ditekan dengan baik, dan anak-anak yang tatap muka bisa kita perluas, bahkan nanti sampai ke tingkat TK nantinya, saya kira TK dan PAUD nantinya Mas itu, ya. Baik Pak Bupati, mungkin untuk menunjang arahan dari Presiden bahwa pembelajaran tatap muka akan digelar pada Juli nanti, tentunya percepatan vaksinasi itu harus dilakukan untuk para tenaga kependidikan dan juga para peserta didik. Apakah untuk bulan Juni target dari pemerintah pusat sendiri itu akan terrealisasi seluruhnya untuk para tenaga kependidikan dan juga peserta didik di Kabupaten Merangin sendiri, Pak, untuk tahap vaksinasi? Baik, saya kira ini kan tergantung nanti berapa pasokan vaksin yang dikirim oleh pusat ke daerah nantinya, Mas. Karena hari ini kita mengakui bahwa vaksin yang diberikan ini masih minim, saya kira. Bayangkan kalau di Merangin saja terdapat 3.500 tenaga kependidikan. Bayangkan 2.000 itu guru negeri, 1.500 guru kontrak. Nah, bayangkan untuk guru saja di Merangin kita butuh 3.500 vaksin, saya kira. Nah, kita berharap pemerintah pusat segera menyalurkan vaksin yang ideal untuk Jambi sesuai dengan kebutuhan daerah. Saya kira ini penting sekali. Sehingga nanti teman-teman yang di samping Satgas hari ini juga belum banyak yang diberikan vaksin, ditambah lagi teman-teman yang bekerja di garis depan, seperti contohnya teman-teman dari kepolisian, tentara misalnya kan. Nah, ini belum banyak diberikan. Termasuk juga teman-teman pendamping desa yang mereka hari-hari di desa mendampingi masyarakat. Saya kira termasuk juga para penyuluh-penyuluh kita juga masih banyak yang belum. Nah, kalau ini bisa diberikan oleh pusat pada daerah dengan jumlah yang layak, yang cukup, ini bisa segera kita berikan. Walaupun kita akui ada fenomena masih ada warga yang menolak, itu yang layak dapat diberikan, dia masih takut dengan vaksin ini. Ini juga ditemukan di lapangan. Nah, tugas kita adalah meyakinkan yang ragu-ragu tadi agar bisa divaksin. Dan yang kedua, pastikan jumlahnya ini cukup untuk kebutuhan teman-teman yang akan divaksin nantinya. Nah, kalau itu bisa, saya kira nanti sampai Juni, kalau pasokannya cukup dari pusat, nah saya kira ini bisa disalurkan pada teman-teman yang membutuhkan vaksin itu, dan mereka wajib divaksin nantinya, saya kira. Baik, belum lagi juga dosen-dosen, saya kira dosen-dosen yang mengajar,
yang juga sering keluar kota, ini juga belum menjadi yang jadi skala kualitas saja saya kira. Ketika bicara guru, juga dosennya juga dipertimbangkan itu masalahnya. Baik, Pak itu Bupati. mungkin Mas, ya. Baik. Terima kasih Pak Bupati. Kita akan kembali mendengarkan pandangan dari dua narasumber kita yang ada di studio TVRI Jambi. Mungkin Pak Triyono ini tadi terkait dengan capaian pembelajaran secara daring dan juga pembelajaran tatap muka yang telah digelar di Provinsi Jambi seperti itu di SLB sendiri. Bapak melihat capaian ataupun tadi yang mungkin sama halnya yang saya sampaikan kepada Pak Imron terkait dengan kualitas belajar bagi para peserta didik, bagaimana di SLB, Pak? Ya, jadi memang terkait dengan capaian pembelajaran daring ya, yang kita lakukan di SLB. Nah sekarang ini kan belum sepenuhnya tatap muka kan itu, jadi 50% tatap muka ya kan, yang 50% itu daring karena untuk mengantisipasi daripada kepadatan di sekolah itu kan. Nah bicara tentang capaian, tentunya memang pembelajaran tatap muka itu capaiannya lebih tinggi daripada pembelajaran daring. Ya, apalagi mengingat anak-anak berkebutuhan khusus kan, tentu perhatian khusus dari guru ya kan, perlu pendampingan dari guru. Nah, seperti itu. Jadi artinya dengan pembelajaran tatap muka itu memang capaiannya itu lebih baik tinggi daripada pembelajaran daring gitu ya. Iya, betul. Baik, mungkin kalau dari pemerintah sendiri memberikan dukungan kepada di tengah pandemi COVID-19 ini untuk tetap menjaga kualitas pendidikan seperti itu. Dengan kemarin mungkin di tahun lalu ada pemberian kuota gratis bagi para siswa dan juga tenaga kependidikan, itu di SLB sendiri apakah juga diberlakukan hal yang sama? Iya, sebenarnya tentang pemberian bantuan kuota itu diperlakukan hal yang sama juga. Murid diberikan juga, tenaga pendidik diberikan juga. Cuman memang ada beberapa kendala sebenarnya. Gitu. Dari sisi murid sendiri kita sudah daftarkan ke pusat ya kan, termasuk dari tenaga pendidiknya, dari gurunya ini kita daftarkan ke pusat juga. Cuman realisasinya yang ada itu nggak sampai separuhnya, yang dapat kuota sampai pada yang bersangkutan itu, yang kita kirimkan itu nama-namanya itu. Nah seperti itu faktanya. Baik. Mungkin kalau kita tadi sempat menyinggung sedikit terkait dengan untuk menunjang pembelajaran tatap muka baik di lingkup universitas dan juga di sekolah menengah dan juga sekolah dasar, itu harus ada vaksinasi yang sudah diberikan pada peserta didik dan juga tenaga pendidikan. Mungkin kalau rencananya ke depan apakah di SLB itu sudah mulai dilakukan vaksinasi ataupun sudah dilakukan kepada seluruh tenaga kependidikan? Baik Mas Anton, jadi pada prinsipnya untuk vaksinasi ini kami itu setuju ya kan, untuk memastikan bahwa meyakinkan orang tua supaya dalam melepas anak didiknya ke sekolah, putra-putrinya maksud saya ke sekolah itu tidak was-was dengan adanya para guru itu adalah sehat gitu kan. Harapannya dengan vaksin itu memang para tenaga guru itu kan bisa insya Allah selalu sehat walafiat, maka pencegahannya salah satunya adalah melalui vaksin. Nah sejauh ini kami sudah mendapatkan perintah melakukan pendataan daripada guru dan karyawan ya untuk dilakukan vaksinasi, dan ini sudah saya sampaikan daftar nama-namanya ada 122 guru ya kan, termasuk karyawannya itu daftarnya udah kami sampaikan kepada dinas pendidikan. Nah, seperti itu. Yang siap untuk divaksin. Untuk divaksin ya. Baik, mungkin kalau dari Pak Imron sendiri, bagaimana Pak terkait dengan realisasi vaksinasi untuk mendukung pembelajaran tatap muka pada Juli nantinya? Ya, di kampus kami itu sudah ada pendataan. Jadi kita juga dosen-dosen sudah didata juga. Baik dosen yang mengajar di studi S1 maupun juga di pasca sarjana. Jadi semua kita sudah didata, baik yang tenaga pendidik dan kependidikan, juga karyawan, staf, semuanya sudah didata. Cuma kita belum tahu nih kapan jadwal kita divaksin. Ya. Cuma dari pendataan itu juga diberi juga apa ada keluhan penyakit yang disertai pada diri
dosen atau karyawan yang terkait dengan yang bisa menjadi halangan ya untuk mendapatkan vaksin. Nah, jadi bahwa kita semua sudah, baik karyawan, staf, dan tenaga dosen, baik di E1 maupun di Pascasarjana sudah ditata semuanya ya. Baik, mungkin kalau terkait optimisme untuk menggelar kembali pembelajaran tatap muka, walaupun di UIN STS Jambi belum membuka sama sekali Pak, ya, masih belajar secara online. Untuk nanti di bulan Juli, apakah optimis bisa tercapai ataupun bisa berjalan sesuai dengan harapan seperti itu Pak Imron? Ya, mungkin kampus kita kan tetap akan melakukan evaluasi ya, karena itu polisenya dengan Pak Rektor. Pak Rektor kita akan melihat seperti apa perkembangan COVID ini, bagaimana kondisinya kampus kita, kesiapannya. Karena jumlah mahasiswa kita itu juga cukup banyak, ya kan? Artinya kita juga harus menyiapkan seperti yang tadi, ya, hand sanitizer-nya seperti apa, apa namanya lagi, apa namanya yang terkait untuk apa termogannya kita apa sudah siap, ya. Sudah itu kita mengkondisikan juga kalau mahasiswa kan belajarnya juga kan kesiapan dosennya, ruang belajarnya juga harus kita kondisikan, terkait juga safras kita juga. Nah, itu nanti akan dievaluasi terkait dengan perkembangan kemajuan daripada wabah COVID ini, dan itu nanti kebijakan finalnya ada dengan Pak Rektor kita terkait dengan apakah nanti di bulan Juli kita belajarnya masih daring atau mungkin sistem buka tutup on off ya, masuk terus tutup ya, seperti apa nanti kita lihatlah seperti apa nanti ke depannya. Situasi dan kondisi yang iya, kondisinya seperti apa. Baik Pak Imron dan juga Pak Triyono, kita tahan sejenak, kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Untuk Mujambi. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Untuk Mujambi, dan tak terasa kita telah tiba di segmen terakhir, dan di segmen keempat ini kita akan mendengarkan closing statement ataupun pernyataan penutup dari ketiga narasumber kita yang hadir, dan kita mungkin akan pertama ke Bapak Al-Haris, Pak Bupati. Silakan Pak dengan closing statement pernyataan penutupnya untuk hari ini. Baik, terima kasih. Saya pada hari ini sampaikan pada warga Jambi, saya kira bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyak hal yang menjadi catatan kita. Di antaranya memang masalah dunia pendidikan. Saya kira ini perlu menjadi sebuah fenomena yang harus menjadi perhatian kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kesehatan kita. Saya mengajak kita semua, walaupun banyak pandangan, banyak persepsi tentang COVID-19, yang jelas kita harus bisa menjaga diri kita, keluarga kita untuk lebih tetap hidup sehat. Yang kedua, yang ketiga adalah ekonomi kita dalam kondisi COVID ini pasti banyak yang menurun, ya. Nah, kita harus bangkit bersama-sama dengan mencari model-model lain sehingga ada pemasukan tambahan untuk menambah ekonomi kita, untuk menambah income keluarga kita. Nah, maka kita mesti giat, saya kira, bekerja, tidak boleh lengah, tidak boleh COVID membuat kita harus hidup dalam kondisi tidak normal. COVID ini mengharapkan kita harus tetap hidup normal, yang penting menjaga protokol kesehatan, tetap semangat bahwa hidup kita ini mesti berlangsung untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk umat, saya kira. Itu pesan saya, terima kasih banyak. Salam Pak Imron, Pak Triyono, salam hormat saya dari Merangin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bupati Dr. Haji Al-Haris SSMH telah bergabung bersama kita secara virtual melalui Zoom, dan tetap jaga kesehatan Pak Bupati, sehat selalu. Baik, kemudian closing statement selanjutnya dari Pak Imron, silakan Pak, dari Akademisi UIN STS Jambi. Ya, terima kasih. Kita mengajak kepada seluruh masyarakat kita bahwa kita jangan lalai untuk menerapkan prokes kesehatan, baik itu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, karena itu adalah merupakan suatu keniscayaan yang harus kita lakukan agar insya Allah
kita dalam berkehidupan, bekerja di kantor, mengajar, di masyarakat, dan seterusnya, akan memberikan suatu dampak yang positif. Sehingga seperti yang dikatakan Pak Bupati tadi, kita tidak lepas dari kondisi ini, tetapi kita harus mencermati kondisi ini hingga nanti sampai membaik. Tapi aktivitas kita tetap berjalan dengan lancar. Khususnya di mahasiswa kami di kampus, tetaplah semangat belajar, walaupun dalam kondisi daring, walaupun kita belajar menggunakan e-learning, belajar menggunakan Zoom, Google Meeting, dan seterusnya, tetaplah semangat, tetaplah ikuti perkuliahan dengan baik, sehingga raihlah prestasi dengan baik, dan tetaplah berkuliah di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, terima kasih Pak Imran. Mungkin kemudian Pak Triyono, silakan ya, Pak. Terima kasih Mas Tanjung. Jadi harapan ke depan tentunya COVID ini segera hilang, itu harapannya itu. Saya pikir ini hampir semua masyarakat berharap untuk itu, sehingga kehidupan kita bisa berjalan normal kembali. Nah, namun hal itu mungkin tidak mudah dan butuh waktu. Oleh karenanya selama ini belum usai wabah ini, maka mari kita jaga kesehatan, kita laksanakan protokol kesehatan. Nah, terkhusus kepada para orang tua, tentunya harapan kami, di mana anak-anak kami ini masih membutuhkan pendampingan. Oleh karena itu, orang tua jangan bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada putra-putri kita yang di rumah, yang kadang-kadang namanya anak-anak itu suka lalai, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, membiasakan hidup sehat. Nah, itu harapannya. Nah, kemudian sesuai dengan program pemerintah ke depan bahwa harus ada pembelajaran tatap muka, maka kami sekolah selalu penyelenggara pendidikan tetap siap untuk melaksanakan itu, dan segala fasilitas sarana prasarana khususnya di SLB Sisdewi, insya Allah kami siap. Tiap 2 hari sekali kami adakan penyemprotan disinfektan untuk sekeliling lingkungan, di samping sarpras yang sudah saya sebutkan tadi. Ini untuk memastikan bahwa lingkungan kita adalah steril. Nah, itu harapan ke depan. Baik, terima kasih tentunya telah hadir di studio TVRI Jambi kepada Bapak Triyono SPD MED dan juga Pak Dr. Kemas Imron Rosadi dari Akademisi UIN STS Jambi, dan tentunya kepada Pak Bupati Merangin Bapak Dr. Haji Al-Haris SOSMH telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak, sehat selalu, terjaga kesehatan, salam untuk warga Merangin Bapak. Baik pemirsa, demikianlah dialog kita untuk Mujambi dengan tema kita pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Solihin Tanjung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.